Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian Ibu Juliarni Siregar SPSI MPSI Psikologi dan serta teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan Psikologi Kepribadian ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk mengikutinya sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya Dina Amalia Putri dengan NPM 21811013134 sebagai moderator dan rekan saya Feby Amalia Nisi dengan NPM 218110228 dan Tita Namira dengan NPM 218111089. Baiklah, adapun materi yang kami bahas yaitu tentang Costa dan MC Cry. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh. Biografi tokoh yang pertama yaitu Paul T. Costa. Ia lahir di Franklin, New Hampshire pada tanggal 16 November 1942. Ia mulai berkolaborasi dengan Robert Emsray pada tahun 1976. Pada tahun 1964, ia menerima gelar sarjana psikologinya di Universitas Calak. Selain itu, ia juga mengambil gelar dokternya di Human Development Universitas Chicago pada tahun 1968. Setelah ia menerima gelar PhD, ia mengajar di Harvard selama 2 tahun. Selain itu, ia juga ikut bergabung dengannya untuk meresmikan START dan Coping Ration. Dari tahun 1985 sampai 2009, ia adalah seorang Kepala Laboratorium Kepribadian dan Teknisi. Tokoh yang kedua yaitu Robert Roger MC Cray. Ia lahir pada tanggal 20 April 1949 di Maryville, Missouri. Pada awalnya MC Cray berminat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan matematika, tetapi ia memutuskan untuk mempelajari ilmu filsafat di Michigan State University. Setelah meraih gelar sarjananya, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi di Boston University. Dengan bakat dan minatnya di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, ia menemukan ketertarikan kepada psikometri Raymond Kotel. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby Amalia Ningsih. Teori B5. Teori B5 digunakan oleh beberapa tokoh termasuk Alport, Sir Francis Galton, Raymond Colter-Robert, Mr. Fry, dan juga Paul T. Costa Jr. Berbeda dengan penelitian Belanda, Mr. Crow dan Costa menggunakan metode yang sederhana dalam melakukan faktor analisis dalam menguji stabilitas dan struktur dari kepribadian yang diberi nama B5. Namun penelitian Mr. Crow dan Costa tetap fokus pada 3 faktor, yaitu neurocation, extroversion, dan open expression. Mereka mulai 5 faktor personality inventory yang baru yang disebut dengan NOO. Selanjutnya, teori B5 ini dikenal dengan sebutan OCN yang merupakan singkatan dari kelima faktor tersebut. Definisi kepribadian. Menurut Alport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Definisi ini lebih menekankan pengertian kepribadian sebagai atribut eksternal pada diri seseorang. Menurut Russell dan Bass, kepribadian merupakan sekumpulan terkait psikologis dan mekanisme di dalam individu yang diorganisasikan relatif bertahan yang memengaruhi interaksi dan adaptasi individu di dalam lingkungan. Evaluasi teori B5. Dunia ini terdiri dari berbagai macam identitas dan budaya. Identitas memiliki karakteristik dan pola perilaku berbeda-beda. Kepribadian sendiri merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting dalam mengidentifikasi perilaku suatu individu. Sekarang ini para ahli psikolog lebih banyak menggunakan teori Big Five yang dipelopori oleh Mr. Mitch Ray dan Costa Jr. Dalam penelitiannya, mereka membagi sifat kepribadian dalam 5 dimensi, yaitu
1. Openness atau keterbukaan adalah faktor yang menjelaskan bagaimana seseorang sangat terbuka dengan hal yang baru diterimanya. 2. Conscience atau kesadaran merupakan suatu individu yang memiliki sifat sangat berhati-hati dalam segala tindakan atau mengambil suatu keputusan yang dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Yang ketiga, extraversions adalah salah satu kepribadian yang senang berinteraksi dengan orang lain. Sifat ini memiliki sifat yang negatif, yaitu lebih suka menyendiri atau susah berinteraksi dengan orang lain, atau biasa disebut dengan pendiam serta penakut. Yang keempat adalah agreeableness atau keramahan, adalah sifat yang taat kepada aturan atau sangat disiplin dan sangat menghindari yang namanya konflik atau masalah. Sifat ini memiliki sifat negatif dan positif. Salah satu sifat negatif dan sifat ini adalah gampang stres, gugup, tidak percaya diri, sering berubah-ubah pikiran, tidak memiliki pendirian yang tetap. Dan salah satu sifat positifnya adalah sifat ini akan sangat senang saat menghadapi masalah. Terakhir ada neuroticism, adalah dalam dimensi ini karakteristik suatu individu memiliki sifat emosi yang cenderung negatif, seperti mudah khawatir, was-was, cemas, emosi yang labil. Dikutip dari jurnal Psikologi Unaya, individu yang neuroticismnya rendah memiliki emosi yang positif, cenderung selalu berbagi dan tidak mudah cemas. Kritik terhadap teori sifat dan faktor. Mercury is metode sifat dan faktor, terutama yang diusung Isaac dan pendukung model 5 besar, memberikan taksonomi penting yang mengorganisasikan kepribadian dalam klarifikasi yang bermakna. Teori sifat dan faktor Isaac, Costa, dan McRae adalah contoh dari pendekatan empiris yang ketat terhadap investigasi kepribadian. Teori ini dibangun dengan mengumpulkan sebanyak mungkin dari data banyak orang, melakukan interkorelasi skor, menganalisis faktor dengan matriks kolerasi, dan menggunakan signifikasi psikologis yang tepat pada faktor resultan. Dibandingkan penelitian klinis, pendekatan psikometri merupakan penandaan dari teori sifat dan faktor. Pertama, dalam kriteria menghasilkan penelitian teori Isaac, Costa, dan McRae harus diberi nilai yang tinggi. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa ekstraversi, neurotisme, keterbukaan pada pengalaman, keramahan, dan kesadaran tidak terbatas hanya pada negara-negara barat, tetapi telah ditemukan di berbagai budaya menggunakan bermacam terjemahan dari NEO-PI yang telah direvisi. McRae dan Costa telah menemukan bahwa sifat kepribadian dasar cukup fleksibel sampai usia 30 tahun, tetapi pada saat tersebut menjadi cukup stabil selama masa kehidupan. Kedua, studi McRae dan Costa memberikan kesempatan untuk dilakukan pengkajian ulang terhadapnya, walaupun beberapa penelitian dari negara-negara non-barat mengindikasikan sifat selain 5 besar yang mungkin diperlukan untuk menjelaskan kepribadian di negara Asia. 3. Teori sifat dan faktor dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasi pengetahuan. Semua yang dapat dikuantifikasi dapat diukur, dan semua yang diukur dapat dianalisa faktornya. Yang keempat, teori yang bermanfaat mempunyai kekuatan yang mengarahkan tindakan praktisi. Dan dalam kriteria ini, teori sifat dan faktor mendapatkan kajian yang bercampur. Walaupun teori ini memberikan taksonomi yang komprehensif dan terstruktur, klarifikasi seperti itu tidak terlalu berguna untuk orang tua, guru, dan konselor dibandingkan untuk penelitian. Dengan perkataan ini, tujuan utama dalam analisis faktor adalah mereduksi jumlah penelitian terkait. Pendekatan sifat yang digunakan Hans Isaac, Robert McKay, dan Paul Costa sangat populer dalam ranah kepribadian. Isaac, Costa, dan McKay telah mengembangkan inventor kepribadian yang digunakan dengan luas, yaitu Isaac Personality Inventory dan cabang-cabang lainnya. Sifat ini telah dikaitkan dengan berbagai hal-hal vital, seperti kesehatan fisik, kesejahteraan, dan kesuksesan akademis. Tetapi, sifat ini juga telah dikaitkan dengan hal-hal yang lebih umum dan terjadi dalam sehari-hari seperti mood. Seperti yang ditunjukkan berikut, sifat dapat memprediksi hal-hal yang bersifat jangka panjang seperti indeks prestasi kumulatif atau IPK, yang merupakan hasil kerja selama bertahun-tahun.
Tetapi sifat ini juga memprediksi hal-hal yang lebih terpisah. Misalnya beberapa kali orang mengikuti ujian, masuk dan apa jenis mood yang mungkin orang alami pada suatu hari. Sekian dari kelompok kami, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari kelompok kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.